Minggu kemarin saya sudah menyampaikan kepada kita bahwa gereja adalah bukan tempat yang paling sempurna, tetapi gereja adalah tempat untuk mempersiapkan, mendidik, memproses orang-orang untuk menuju kepada kesempurnaan. Katakan amin. Karena itu jangan heran kalau di gereja masih ada hal-hal yang seringkali membuat kita tidak nyaman, ya, tidak tidak betah. Bahkan ada di antara orang-orang gereja yang mungkin menjadi momok buat kita. Dan itulah bukti bahwa gereja bukan tempat yang sempurna, tetapi gereja adalah tempat untuk menyempurnakan. Katakan amin. Jadi kami ingin mendidik saudara-saudara untuk menjadi warga gereja yang baik, ya, warga gereja yang sejati. Sebab jika kita tidak memiliki sebuah pemahaman tentang gereja, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang tidak memiliki komitmen yang baik kepada gereja. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa gereja adalah tempat untuk membina, mempersiapkan orang-orang untuk menuju kepada kesempurnaan. Jika saudara punya pemikiran bahwa jika kita masuk ke salah satu gereja dan kita mencari kesempurnaan di dalam gereja itu, maka saudara akan kecewa. Jadi kalau saudara mencari gereja yang sempurna, dimanapun di bawah kolong langit ini, saudara tidak akan pernah mendapatkan gereja yang sempurna. Andai kata saudara mendapatkan gereja yang sempurna sesuai dengan harapan dan keinginan kita, maka saudara sendiri yang terpental ke sana karena saudara tidak sempurna. Kan begitu ya? Di sana logikanya, ya. Andai kata kita telah menemukan gereja yang sempurna sesuai dengan impian kita, justru kita yang tidak kuat karena kita tidak sempurna. Tetapi sedang diproses kepada kesempurnaan. Itu logikanya. Dan hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa untuk menuju kepada kesempurnaan maka diperlukan sebuah tindakan nyata. Sebab bila kita memiliki keinginan atau harapan atau impian atau cita-cita, jika kita tidak memiliki tindakan nyata, maka itu akan membuat kita kecewa. Karena harapan akan menjadi nyata bila ada tindakan nyata. Harapan akan menjadi nyata bila ada aksi nyata. Harapan akan menjadi nyata bila ada perbuatan nyata. Dan tanpa ada aksi nyata, tanpa ada perbuatan nyata, tanpa ada tindakan nyata, harapan termasuk iman tidak akan ada artinya buat kita. Surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 26 kita bacakan di sana. Di dalam perikopnya di atas yang tertulis, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, perhatikan bahwa iman itu sama sinonimnya dengan harapan. Iman tanpa ada aksi nyata tidak akan ada manfaat apa-apa. Jadi ayat 14 sampai dengan ayat 36 membahas persoalan anggota gereja atau orang Kristen yang mengaku memiliki iman yang menyelamatkan, namun pada saat yang sama dia tidak pernah menunjukkan bukti pengabdiannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan firman-Nya atau ketaatannya kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena itu hari ini judul daripada khotbah yang saya sampaikan kepada kita adalah bagaimana iman yang menyelamatkan itu. Bagaimana iman yang menyelamatkan itu? Tadi saya sudah singgung sedikit.
iman yang menyelamatkan adalah iman yang hidup. Iman yang tidak berhenti hanya dengan sekedar mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi iman yang mendorong ketaatan pribadi yang memiliki iman tadi kepada Sang Tuhan, pemilik hidup kita yang telah menebus kita. Jadi di sini adalah pentingnya tindak, pentingnya aksi nyata, pentingnya perbuatan nyata yang disinonimkan sebagai ketaatan. Ya, jadi tindakan nyata, perbuatan nyata, aksi nyata, sinonimnya, persamaannya adalah ketaatan. Dan ketaatan adalah aspek terpenting dari iman itu sendiri. Perhatikan ayat 17 dari Yakobus pasal 2 yang mengatakan, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman yang sejati yang menyelamatkan begitu penting sehingga mau tidak mau harus menyatakan diri di dalam sebuah aksi nyata, di dalam sebuah tindakan nyata, yaitu ketaatan kepada Kristus dan firman Kristus. Ini sebenarnya pengajaran dasar, ya, tapi perlu lagi disampaikan kepada umat Tuhan. Kenapa? Karena banyak di antara kita orang Kristen yang mengaku beriman kepada Yesus, percaya akan karya agungnya di kayu salib, tetapi pengakuan itu sudah kita anggap cukup untuk menghantar kita kepada keselamatan tanpa kita memperhatikan sisi atau segi ketaatan kita, sikap pengabdian kita kepada Tuhan. Di sini titik lemah 90% orang Kristen di dunia. Kalau kita bicara tentang iman, iblis juga punya iman, setan juga punya iman. Dia percaya Tuhan itu luar biasa. Cuma bedanya, iblis percaya Tuhan yang luar biasa, tapi dia tidak pernah mau beribadah kepada Tuhan yang luar biasa. Justru dari ayat yang kita baca tadi, iblis gemetar setelah dia mengetahui bahwa Tuhan itu luar biasa. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat yang kita baca tadi kembali ingin mengingatkan kita bahwa kita perlu memiliki iman yang sejati, yaitu dengan kita mewujud nyatakan dengan tindakan nyata, aksi nyata, perbuatan nyata, yaitu sikap pengabdian kita kepada Tuhan. Katakan amin. Karena iman yang sesungguhnya, iman yang sejati harus diperlihatkan dengan sikap pengabdian kita kepada Tuhan. Makanya saya sering berkata begini. Contohnya, seorang anak, dia menghormati orang tuanya. Katanya, dia mengakui otoritas orang tuanya kepadanya, tetapi hanya tahu sebatas pengetahuan saja. Tapi dia tidak pernah menunjukkan sikap pengabdiannya, penghormatannya kepada orang tua. Perhatikan baik-baik saudara, jika saudara masih punya orang tua, itulah Tuhan yang nyata di bumi. Halo, saya kemarin cukup terharu menyaksikan di sebuah media ketika ada acara wisuda. Ya. Ada seorang bapak-bapak pakai pakaian training, saudara, pakai pakaian training, kayaknya seperti kayak sepatu biasa. Bukan pakai kemeja jas, tetapi pakai baju kaos biasa.
ikut naik ke atas podium, mendampingi anaknya yang wisuda. Dan anaknya tidak kepo, tidak malu. Justru anaknya ikut menggandeng bapaknya. Bayangkan saudara, saya terharu melihat sikap pengabdian anaknya kepada orang tua. Betapa sering kita melihat kalau acara-acara wisuda, justru anak, "Pak, jangan pergi ya, nanti aku malu." Padahal dia bisa lolos sampai di panggung, ya, sampai bisa memutar apa aja ya, itu karena jasa orang tua. Ini adalah anak yang menunjukkan sikap tidak berbakti kepada orang. Bukankah sering kita demikian dengan Tuhan kita Yesus? Karena itu hari ini saya ingin sampaikan kepada kita, jika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada karya nyatanya yang telah menyelamatkan kita, menebus kita, memelihara kita, mari di dalam ibadah inilah kita menunjukkan sikap pengabdian kita kepada Tuhan. Ya. Ibadah adalah wujud nyata kita mengabdi dan berbakti kepada Tuhan sebagai tindakan dari iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Betapa sering orang mengaku dirinya sebagai orang percaya, tapi abai dengan sikap baktinya kepada Tuhan. Tanpa kita sadari dengan menunjukkan sikap abai kita akan pengabdian kita kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sedang ada dalam sanksi-sanksi yang sedang menanti kita. Karena itu jangan main-main lagi. Katakan amin. Haleluya. Jadi sebagai orang yang beriman, mari hari ini kita harus tunjukkan sikap pengabdian kita kepada Tuhan. Karena sekali lagi ayat dari Yakobus pasal 2 ayat 21 berkata, Abraham dibenarkan karena perbuatan. Artinya iman yang kita miliki, yang ada di hati kita, di benak kita, kita buktikan dengan perbuatan kita. Contohnya saudara, Abraham seorang beriman. Dan iman Abraham dia tunjukkan dengan sikap ketaatannya kepada Tuhan ketika Tuhan menyuruhnya untuk mempersembahkan satu-satunya anak yang diberikan Tuhan kepadanya. Bayangkan anak Ishak yang lahir dari Abraham. Dia peroleh ketika Abraham sudah berumur 100 tahun. Dan Sarah sudah 90 tahun. Bayangkan. Anak perjanjian yang sudah dia doakan puluhan tahun. Ketika Ishak lahir dan menjadi seorang remaja yang amin-amin, yang imut-imut, tiba-tiba Tuhan meminta dia persembahkan anakmu kepadaku. Karena Abraham punya iman dan harus dibuktikan dengan pengabdian kepada Tuhan, maka Abraham membawa Ishak kepada satu gunung dan mempersembahkan Ishak dari semesta kepada Tuhan. Sebagai bukti sikap pengabdian Abraham kepada Tuhan. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak dan ketika Abraham akan mengulurkan tangannya untuk menyembelih Ishak, tiba-tiba dia mendengar suara dari langit. Jangan kau apa-apakan anakku. Coba aku sudah melihat iman. Coba lihat ke samping. Abraham melihat ke samping, tidak ada seekor domba sebagai korban pengabdian. Itu diambil Abraham dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dengan tindakan Abraham itu, maka Alkitab mencatat Abraham sebagai bapa orang beriman dan dibenarkan oleh Tuhan melalui tindakan nyata dari Abraham. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sikap daripada pengorbanan Abraham terhadap Ishak itu merupakan ungkapan iman dan komitmen Abraham kepada Tuhan. Mempersembahkan Ishak oleh Abraham itu gambaran dari sebuah pengorbanan yang terbaik
oleh seorang abdi Tuhan yang bernama Abraham, yaitu persembahan utama anak sulungnya. Nah, perhatikan saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara taat kepada Tuhan, perhatikan juga tergambar di dalam pengorbanan saudara, ya, yaitu persembahan terbaik saudara kepada Tuhan, pujiannya terbaik, sikap menghadap Tuhan terbaik, ya. Jadi kalau saudara beriman, jadi saudara harus tunjukkan iman saudara dengan perbuatan nyata. Jadi perbuatan saudara menunjukkan iman saudara. Katakan amin. Dan itulah yang akan menghantar kita untuk mengalami penggenapan dari janji Tuhan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua siapa lagi? Nuh, saudara. Nuh adalah juga seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 22, di sana dicatat bahwa Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Dan ketika Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, justru Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera bukannya di galangan kapal, bukannya di tepi laut, tetapi di atas gunung. Dia tebang pohon-pohon yang besar. Orang bilang Nuh gila, Nuh sudah sinting, sudah sableng. Tetapi Nuh tidak peduli dengan apa kata Allah, karena Nuh percaya yang dia lakukan itu adalah karena perintah Tuhan, karena imannya kepada Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi ketika bahtera Nuh selesai dan Nuh diperintahkan untuk masuk ke dalam bahtera itu, Nuh dan seisi keluarganya, ya, lalu Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. 40 hari, 40 malam, tingkap langit terbuka dan hujan mengguyur bumi. Ya, akibat daripada hujan mengguyur bumi, ya, dengan menurunkan hujan 40 hari 40 malam tadi, maka bumi mengalami banjir, ya, banjir besar dan menggenangi seluruh bumi selama 150 hari. Ketika wabah banjir melanda bumi, barulah orang-orang yang tadinya mengoceh, mengolok, mengatakan Nuh gila, Nuh sinting, Nuh pening. Mereka berteriak-teriak, Nuh, tolong kami, kita ini sahabat, kita ini karib. Setiap hari mungkin kita ngopi di warung ngopi ini, kita ini sahabat loh. Masa enggak tolong kami, kita ini bertetangga loh. Masa enggak tolong kami? Nuh bilang, tidak bisa lagi. Pintu bahtera sudah dikunci oleh Tuhan itu sendiri. Maaf ya saudara-saudara, bukan aku tidak tolong kamu, tapi ini adalah haknya Tuhan. Ya. Maka Nuh dan keluarganya selamat dari ancaman air bah, dan orang-orang yang tidak menindakkan peringatan Tuhan, mereka mati binasa. Nah, saudara, apa pelajaran yang ingin kita ambil dari sini? Kita sudah hidup di akhir zaman. Kita sudah hidup di akhir zaman. Akhir zaman yang penuh dengan segala ketidakpastian. Hanya satu yang pasti, yaitu ketidakpastian itu. Ya kan? Ya. Karena itu, menyikapi akhir zaman yang tidak ada kepastian ini, maka marilah kita lebih serius lagi dengan Tuhan. Sebab jika ada hal-hal nantinya akan menggoncang dunia, percayalah, kita orang-orang kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan akan bela kita. Katakan amin. Dengan bermacam cara, dan hikmatnya Tuhan akan menyatakan kuasa kasih pembelanya kepada kita. Tapi dengan syarat, apakah kita mau taat kepada Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh Nuh tadi. Kalau Nuh tidak mau taat, buat bahtera, mati sama dengan orang-orang lain. Jadi kita sudah hidup di akhir zaman. Dunia sudah semakin menuju kepada kerusakannya. Di istilah Kristen kita tidak mengajarkan tentang kiamat, tapi yang jelas dunia ini akan terus menuju kepada kerusakannya dan kesukarannya. Tapi percayalah, firman Tuhan mengatakan orang-orang yang berlindung
kepada Tuhan dan firman Tuhan, dia akan selamat. Katakan amin. Dia akan selamat. Karena itu marilah hari ini kita sebagai orang beriman, orang percaya, tunjukkan perbuatan imanmu dengan pengabdianmu kepada Tuhan. Amin. Dengan ibadahmu, doamu, ketaatanmu kepada Tuhan dan firman Tuhan. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang ada di luar sana. Hidup ini bukan permainan. Hidup bukan permainan. Jangan main-main. Hidup ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dalam Roma pasal 14 ayat 12 mengatakan, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban dirinya kepada Tuhan. Jadi marilah, andai kata nanti kita diminta pertanggungjawaban, kita orang yang sudah percaya menerima anugerah keselamatan melalui karya nyata Yesus Kristus dan sikap pengabdian kita mendukung iman kita, maka kita akan luput. Katakan amin. Kita akan luput. Sehingga kita mampu mengatakan, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi di hidupku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru oleh karya Roh Kudus. Ya, ciptaan baru, hidup baru, jangan main-main lagi. Amin. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya percaya hidup ini akan tampil berbeda. Hidup ini akan pasti meningkat jika kita jalani dengan cara Tuhan. Demikian.